Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam baru setengah. Setengahnya lagi seperti sudah berpuasa 4 bulan. Bu. Ibu di sini galak ya. Jadi ketika orang menyampaikan salam, tolong kita ingat kembali bahwa di dalam salam itu ada doa yang inti, yang didamba oleh setiap orang beriman. Jangankan orang beriman, pendurhaka saja berharap akan doa itu. Apa sih yang ada dalam doa salam? Yang pertama, assalamualaikum. Siapa orang yang gak mau selamat? Tuh lihat, dengar suara motor, perahu, apa nama? Etek ini. Pak, Bu, maaf, subuh-subuh jangan terlalu tegang. Kasihan. Saya lihat dari wajahnya ini, subhanallah, wajah-wajah menderita. Bener kan? Kenapa menderita? Yang hobi ngopi nggak ngopi, yang hobi merokok berhenti merokok, itu adalah penderitaan. Karena itu kata ulama, wajah-wajah penderitaan seperti ini adalah calon wajah-wajah penghuni surga. Coba dengarkan getek apa getek? Getek. Dengarkan getek barusan di sana. Siapa pengemudi getek? Jangan marah-marah, biasa saja Pak. Pengemudi getek aja pengen selamat. Jangankan beliau, jangankan kita, orang yang maksiat aja pengen selamat, supaya nggak ketahuan maksiatnya sama tetangga. Maling, pencuri masuk ke dalam rumah, mau curi kipas angin, dia doa kepada siapa? Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan ketahuan saya hari ini ya Allah. Buatlah si penghuni rumah lelap dikabul sama Allah. Tuh hebatnya Allah. Jelas? Demikianlah ceramah saya, mudah-mudahan. Lah tadi sudah jelas. Guru saya bilang, Aswan, kalau jamaah yang kamu lagi ceramah udah jelas, nggak usah diteruskan. Kenapa Kiai? Untuk apa kau meneruskan sesuatu yang sudah jelas? Jelas? Ya, baik, singkat. Yang pertama, salam. Siapa yang tidak ingin selamat? Bahkan ahli ibadah saja pengen selamat. Memang ahli ibadah dijamin selamat? Tidak. Justru yang paling gampang masuk neraka ahli ibadah. Kok begitu? Iya, karena mereka ibadah di atas dasar kesombongan, ketakaburan, merasa lebih banyak rokaatnya, merasa lebih banyak sholatnya, merasa lebih banyak puasanya, merasa lebih bersih hatinya. Itu yang gampang menggelincirkan seseorang daripada jalannya Allah Subhanahu. Sekarang pertanyaannya begini, memang iblis itu nggak doyan ibadah? Iblis itu ribuan tahun dia beribadah kepada Allah. Dari dalam lautan, kalau dalam kitab Badai'ud Duhur fi Waqa'id Duhur itu iblis dulu hidup di bawah lautan, di dasar lautan. Allah berikan kerajaan kepadanya di bawah lautan. Kemudian Allah naikkan di atas bumi. Begitu di atas bumi, dia beribadah sekian ribu tahun, Allah naikkan ke langit pertama. Terus sampai membuat malaikat Jibril kagum. Bahkan malaikat Jibril, panglima dari para malaikat, pun kagum dengan ibadahnya iblis. Tapi begitu Allah mengujinya dengan kalimat
inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di atas permukaan bumi ini seorang khalifah. Di situ diujinya iblis keluar dari dalam surga. Jelas? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain salam, rahmat. Siapa yang gak perlu rahmat Allah? Yang terakhir, berkah. Siapa yang gak perlu berkah? Ustadz, saya nggak perlu banyak uang, tapi yang penting berkah. Kalau sudah berkah, insya Allah tidak akan kekurangan, kalaupun lebih tidak mubadir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Sengaja saya panjangin untuk menarik perhatian yang agak-agak bengong. Zaman sekarang banyak Bapak Ibu badannya di masjid, tapi pikirannya sudah pada paham ya. Sengaja saya panjangkan untuk menarik perhatian yang bengong. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, yang mohon maaf saya nggak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah ta'zim dan hormat saya kepada beliau-beliau, wabil khusus kepada ketua masjid beserta wakil dan seluruh staf dan jajaran, dan wabil khusus kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini, yang saya dengar masjid ini punya sejarah yang indah, dan masjid ini insya Allah akan selalu menjadi pusat cahaya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah khusus kepada ahli kubur yang ada di sebelah kanan kita. Sebelah kanan saya pekuburan Kemes Rindo, ya, yang katanya lebih tua sejarahnya daripada Kiai Marogan. Nah, kemarin saya sudah ke masjidnya Kiai Marogan, tempat beliau ngajar. Kalau ke kuburnya alhamdulillah sudah juga. Ada pengalaman indah ketika di kuburnya Kiai Marogan. Makanya ketika saya beberapa minggu lalu saya ceramah di masjidnya, saya kaget. Ini masjid siapa ini? Diceritain sama kepala desa Kades, Ustadz, ini masjidnya Kiai Marogan, tempat ngajar para santrinya. Jadi kalau beliau pulang, tuh sungai di sebelahnya, naik perahu sampai ke Muara Ogan, atau disebut Kiai Marogan. So tahu saya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau sampai jam berapa ini? Sudah pagi Pak. Jam 10. Ingat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ayat ini menerangkan kepada kita, bila ada panggilan keimanan, jawab, sambut, katakan kami beriman, jangan ragu. Sebagaimana Sayyiduna Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq, Rasul sendiri ragu untuk mengisahkan tentang Isra Mi'raj.
yang dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Begitu Rasul hendak mengisahkan Isra Mi'raj, dikuatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan ketika Rasul mengisahkan, kata Sayyidina Abu Bakar, benar ya Rasulullah, enggak ragu sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin masih ada di antara kita yang belum ikhlas, belum ridha, belum menerima ketika Allah menetapkan kepada kita perintah-perintahnya. Seperti yang sekarang kita jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menerangkan dalam Quran, diwajibkan atasmu puasa. Pasti masih ada di antara orang-orang Islam yang belum ikhlas nerima puasa. Ada yang ngeluh, kenapa sih puasa 30 hari? Coba kalau 10 hari dulu. Atau 5 hari deh. Habis 5 hari libur 10 hari gitu. Kenapa harus full 30 hari? Kalau bisa dibagi aja. Bulan ini 10, 2 bulan lagi 10. Tetap yang penting 30 hari. Ada lagi yang mengatakan, ngapain umat Islam puasa? Dalam Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu baik buat kamu, atau kata Rasulullah, sumu tasihu, dengan kau puasa engkau sehat. Apa benar? Kata orang-orang yang agak-agak nolak, tapi seorang cendikiawan, S-nya bukan lagi S3, es mambo, es batu, es cendol, karena terlalu cerdas. Kata siapa? Dengan puasa kita sehat tuh. Lihat atlet-atlet olimpiade luar negeri yang non muslim, mereka juara dunia, nggak perlu puasa Ramadan. Itulah inna kaida syaitan dha'ifa. Allah udah nulis dari dalam Quran. Itu logiknya setan yang ingin melemahkan jiwamu dengan mengendalikan pikiranmu, sehingga ada di antara kita yang membenarkan, kemudian mulai meragukan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sekarang kita zaman masih enak Bapak Ibu, tapi kita mesti pikirkan zaman anak keturunan kita 100 tahun, 200 tahun ke depan. Tantangan logika menyesatkan ini makin banyak. Jelas? Ya Allah. Salatu
salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Lebih kuat. Salat ala Yasin. Itu ada kotak amal. Ayo sambil sholawat bulan Ramadan, yuk relakan hati berbagi rezeki. Ilahi salimin minal afati wal niqma wa min amin wa min umma lil badri ya Allah bi ahlil badri ya. Semangat salatullah Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Semua wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Lebih kuat lagi. Subhanallah Allah akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula Subhanallah. Alhamdulillah. Berkahnya kita hari ini sholawatan sudah,
Salat subuh berjamaah, salat sunnah subuh atau qobliyah subuh juga beres. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil baru saja kita lantunkan dengan penuh semangat sampai mengeluarkan keringat yang hangat. Inilah nikmatnya hidup di hadapan Allah. Terus kalau sudah semua begini, mau ngapain lagi? Cuma ceramah. Oh, ceramah doang mah siapa aja bisa. Tapi yang indah adalah di awal pagi kita sudah memuji Allah, sudah merayu Allah, sehingga tidak ada alasan lagi buat Allah kecuali Allah akan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah buat ahli kubur. Semoga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan kita semua husnul khatimah, dapat mengikuti langkah ketaatan, kedekatan kepada Allah dari apa yang pernah mereka lakukan dalam ketakwaan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatis salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasakan kalau baca Fatihah pada siratal ladzina an'amta, kalau boleh usahakan jangan diputus ya. Kalau boleh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena di dalam kitab ini mah, dalam satu kitab masih ada pendapat kitab lain, masih ada. Itu memang diutamakan tidak diputus. Wabil khusus antum buka tafsir Ibnu Katsir. Ya, di dalam Ibnu Katsir ada. Ya, Ibnu Katsir, soalnya kita ini suka mutus, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman nanti tidak sesuai dengan sab'ul matsani wal Qur'anil azim. Dalam ayat kan begitu. Ada 7 kata yang diulang-ulang. Yang pertama apa? Bismillah. Karena bismillah masuk. Tapi ada kelompok aliran lain, bismillah nggak masuk. Bahkan bismillah mulai nggak dibaca. Bahkan bismillah udah ditinggal. Loh, kelompok kita mah beda. Kita mah keturunan dari ulama-ulama yang ada di sebelah kanan kita. Terus ulama-ulama seperti Ki Marogan. Ya, kita ulama-ulama hebat yang Masya Allah. Itu dalam pendapat nggak boleh meninggalkan bismillah. Ya, nggak boleh. Jadi bismillah yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas. Baru yang ketujuh, siratal ladzi. Ustadz, kalau diputus gimana? Kan saya udah aki-aki, nini-nini gitu. Ya nggak masalah. Cuman kita usahakan untuk mengambil seperti yang disampaikan Quran, yaitu kalau nggak salah Quran ya, Al-Quran Al-Azim itu 7 kata yang diulang-ulang jadi ayat Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, emang terkadang harus dikasih obat. Ya, Pak Haji kasih obat ngantuk. Soalnya biasanya kalau habis begini paling enak ketemu ranjang lagi nih ya, kelihatan orangnya. Tapi hari ini Masya Allah berkah buat saya khususnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa kita rasa, tanpa kita sadar, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melepaskan rahmatnya dari kita. Khususnya dengan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti ini, di mana pada hari ini orang-orang di luar sana sedang menikmati berbagai macam nikmat dan karunia, tapi belum tentu nikmat dan karunia itu diridhoi oleh Allah Subhanahu.
Orang beriman yang dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang jadi bukan yang dipanggil bukan orang Islam, maafin ya. Nah, maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu kalau nanti siang jam 12 lihat ada bapak-bapak di tengah jembatan minum teh botol, ya, atau ada bapak-bapak nggak ada uzur dia lagi nongkrong makan siang, jangan kaget. Jangan kaget. Kenapa? Dia belum beriman. KTP-nya Islam, Ustadz, betul ia akan masuk surga KTP-nya. Orangnya belum tentu. Dia Islam, betul Islam, tapi yang dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu. Karena peringkat iman ini lebih tinggi daripada Islam. Jelas? Ini kapan beresnya ceramah dari tadi belum melulu. Ente mah bukan nyuruh aneh ceramah, ente mau nyiksa aneh. Tapi saya senang puasa-puasa gini pada ceria semua ya. Orang tuh puasa jangan kayak orang lagi apa gitu ya, udah kehilangan energi. Apalagi jam-jam 4 jam 5. Ada yang jatuh sampai ke bawah. Ya Allah, kayaknya orang-orang dulu nggak kayak begitu deh Pak. Ya, kan dalam Quran ada yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul usr. Allah nggak pengen menyulitkan kalian. Kemudian dalam surah lain, wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi Allah menurunkan Quran bukan untuk menyusahkan kita, justru sebaliknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa kita rasa kemarin masuk bulan Rajab, ya, Allah Subhanahu wa taala kelilingi Rajab dengan rahmatnya, pertolongannya. Bahkan kita diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ternyata di bulan Sya'ban juga tidak kalah indah. Allah Subhanahu wa taala mengelilingi Sya'ban dengan berkahnya. Karena itu kata Rasulullah, wa Sya'bana, huruf waw itu adalah huruf yang disejajarkan. Artinya berkahi kami bulan Rajab, berkah kami juga di bulan Sya'ban. Ternyata bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya perintah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu pun 2 tahun ketika Rasul sudah ada di Madinah. Sebelumnya belum diketahui tentang salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau kita buka kitab-kitab ulama, ternyata salawat ini sudah dikenal ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ribuan tahun silam itu sudah dikenal salawat. Ya, cuma kita nggak bahas itu. Kalau kita bahas ini bisa selesai dari sini jam 12 siang nih. Ya, jangan, kita udah singkat aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa yang ketiga, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Nah, sampaikan kami ini ada 2 maknanya. Yang pertama, memohon kepada Allah panjang umur masuk ke bulan Ramadan, dan dengan catatan sehat walafiat. Ada tuh orang masuk ke bulan Ramadan panjang umur tapi nggak bisa sholat tarawih. Kenapa? Asam urat naik, diabetes kambuh, kolesterol cenut-cenut. Gimana mau ibadah? Ada orang-orang disampaikan ke bulan Ramadan tapi dia tidak bisa menikmati atau kurang maksimal, bahkan dia kekurangan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, apa maksud daripada wabalighna Ramadan? Ada orang-orang dipanjangkan umur masuk ke Ramadan, sehat walafiat di bulan Ramadan, tapi mohon maaf, dia nggak ibadah di bulan Ramadan. Bahkan ada orang Islam, orang kaya, duitnya banyak,
begitu masuk awal Ramadan dia pergi ke negara Eropa. Kapan dia pulang? Nanti setelah Idul Fitri baru dia kembali. Dia terganggu dengan Ramadan. Tuh, betapa nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita semua. Di bulan Ramadan mampu menikmati hidangan, yaitu sajian dari Allah berupa keindahan dan kenikmatan di bulan Ramadan yang belum tentu engkau akan mendapatkannya lagi di tahun yang akan datang. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, rugi orang yang masuk bulan Ramadan kemudian Ramadan pergi, dosa-dosa orang itu masih belum diampuni. Rugi. Kenapa? Takutnya ente nggak nyampe ke Ramadannya, Pak. Kita kan dengar sekarang di belakangan ini banyak yang meninggal dunia, betul? Di Jakarta Habib Nurul Mustafa, kemudian ulama, kiai-kiai. Kemarin juga ada seorang ustazah namanya Faizah Salim, dia seorang S2 dari Mesir, ustazah meninggal. Tuh Pak, Bu, ustazah aja meninggal, apalagi yang bukan. Tuh makanya manfaatkan Ramadan ini dengan apa? Memperbanyak memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengajarkan doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa. Perbanyak sambil meneteskan air mata. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Kau rayu Allah. Apa iya dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita flashback ke masa lalu kita, ya Allah, berapa banyak dosa besar kita lakukan. Dan kesalahan manusia cuma satu, apa? Nisyanud dunub al-madiyah. Dia mudah melupakan dosa masa lalu, padahal dosa itu mahfudhah indallah. Di sisi Allah terpelihara kalau belum diampuni. Karena itu Bapak Ibu, ini kesempatan di bulan Ramadan bagi kita untuk beribadah lebih baik lagi. Ibu dan anak-anak, adik-adik, kalau sudah menstruasi selesai langsung mandi, jangan dientar-entar. Udah selesai menstruasi tapi kita belum mandi, terlewat 2 waktu sholat, utang ente kepada Allah, dosa. Langsung, apalagi ini di bulan Ramadan, manfaatkan. Misalkan habis mandi terus kita puasa, tiba-tiba keluar lagi, enggak apa-apa, udah dapat pahala kok. Ingat Rasulullah ketika sedang memakai pakaian ihram, apa kata Rasul? Tahallulku adalah di mana engkau menghalangiku, haitsu habastani. Rasul punya doa seperti itu. Tahallulku adalah di saat engkau, di mana engkau menghalangiku. Ternyata terjadi memang kalau kita buka sejarah dalam Ar-Rahiqul Maktum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Allah sayang banget sama kita. Allah peluk kita dengan cahayanya, dengan rahmatnya. Dari bulan Rajab nggak dilepas masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban nggak dilepas, bahkan kita dimasukkan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala indahnya bulan Ramadan yang siapapun ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Bila itu ibadah wajib menjadi 70 kali lipat, bila itu ibadah sunnah yang dilakukan, dan itu mendapatkan pahala menjadi pahala wajib. Apapun yang kau lakukan dari kebaikan di bulan Ramadan, berbuah ibadah. Jangankan ngaji, jangankan tadarus, jangankan salat-salat sunnah, jangankan sedekah, bahkan tidur pun dihitung ibadah. Karena itu di bulan Ramadan perbanyak ada aja yang jawab, perbanyak tidur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
tanpa kita rasa, sungguh Allah pada momen-momen seperti ini sedang memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innan nuru idza dakhala al-qalba idza dakhala as-sadra infasaha wansaraha." Sesungguhnya bila cahaya Allah telah masuk ke dalam dada seseorang, ke dalam hati seseorang, maka hati itu akan lapang, maka hati itu akan lega, akan nyaman. Coba bayangkan berapa juta orang yang mendapatkan kenikmatan tidak makan dan tidak minum asbab Ramadan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berapa banyak para alumnus Ramadan akhirnya merasa nikmat dengan puasa, sehingga ketika masuk bulan biasa dia tidak mau melepas puasa. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, orang-orang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cahayanya. Setelah mendapatkan cahaya, sahabat bertanya, hal lidzalika min alamatin, apakah ada tanda-tanda orang yang mendapatkan cahaya tersebut? Apa kata Rasul? Ada tandanya. Anak-anak nih ya, anak-anak kita hadir di majlis begini, salat, itu tanpa bapak ibu sadar Allah sedang memasukkan cahaya ke dalam hatinya. Anak bapak ibu dimasukkan ke pondok pesantren, datang ke pengajian, datang ke guru-guru ngaji, diajak sholawatan, diajak ke majlis, diajak puasa, diajak berbagai macam ketaatan dan ibadah. Tanpa sadar anak bapak ibu sedang dimasukkan cahaya Allah. Na'udzubillah, seandainya tuh anak tersesat nanti dewasa, insya Allah Allah akan kembalikan lagi. Kenapa? Karena dia ada cahaya di dalam hatinya. Tuh, berapa banyak yang kita lihat dalam sejarah Indonesia, dulunya bandar narkoba, dulunya Masya Allah durhakanya orang paling durhaka, tapi lihat begitu meninggal dunia, ribuan bahkan jutaan orang menghantar jenazahnya ke kuburnya. Kita nggak tahu. Karena itu kita sebagai orang tua, Allah juga berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, kata Allah, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Nah, salah satu usaha kita adalah dengan cara begini. Begitu engkau bawa mereka ke tempat-tempat Allah turunkan rahmat, insya Allah tuh anak akan terjaga dan terpelihara dari berbagai macam godaan. Kalaupun sempat kesasar, sempat durhaka, sempat tersesat, insya Allah Allah akan kembalikan lagi dia, Allah akan tarik dia. Alhamdulillah. Apa sih tanda-tandanya orang yang telah mendapatkan cahaya Allah? Yang pertama kata Rasulullah, at-tajafi an daril ghurur. Orang yang sudah kemasukan cahaya Allah itu pelan-pelan dia merenggangkan dirinya, merenggangkan kehidupannya, merenggangkan kesehariannya dari hal-hal yang menipu di dunia ini. Mulai itu udah mulai jarang ngegosip, jarang hadir di majelis gibah, udah mulai ngurangin diri dari perbuatan durhaka, jarang ngumpul-ngumpul di kebun karet ketawa-tawa nggak ada manfaat. Padahal udah mesti pulang, dia asik di sampan betawa-tawa, senang-senang main gitar. Mulai itu, kalau udah kemasukan cahaya, maka dia akan merenggangkan dirinya dari segala sesuatu yang menipu di dunia ini. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Orang yang sudah kemasukan cahaya Allah, insya Allah orang tersebut akan mempersiapkan diri untuk kembali ke alam yang lebih kekal dan abadi. Semua ini akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih nggak percaya, kau sering-sering datang ke kuburan. Siapa dulu mereka? Mereka dulu orang yang hartanya lebih banyak dari kalian. Mereka dulu orang yang ilmunya lebih hebat dari kalian.
Mereka dulu adalah orang yang kuasanya lebih kuasa dari kalian. Mereka dahulu adalah orang yang paling cerdas di antara kalian. Mereka dulu adalah orang yang memiliki rumah yang lebih luas, bahkan lebih luas dari rumah orang kaya kalian. Tapi lihat sekarang, mereka semua terbaring di pembaringan. Begitu engkau seorang pejabat duduk menepati satu posisi pada satu instansi pemerintahan, sebelum kau duduk, kau tanya kepada orang-orang sekitarmu, ini dulu siapa yang duduk? Oh, yang duduk di sini sudah pensiun. Sekarang bagaimana? Sudah meninggal dunia. Bahwa siapapun itu, engkau akan pergi meninggalkan dunia. Dan yang menjadi lebih indah adalah apa yang telah kau tinggalkan di dunia ini. Kenapa demikian? Karena mestinya dunia ini sebagai sawah ladangmu menuju surga Allah, bukan sebaliknya menjadi jembatanmu menuju neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajib bagi kita untuk bersiap diri. Sudah berapa amal yang kau miliki? Karena itu sekarang lagi, nih saya buka sedikit ya, kata ulama, ini lagi Ramadan. Pernah dengar nggak hadis as-sawmu li wa ana ajzi bih? Pernah dengar? Itu hadis qudsi. Diawali dengan setiap amal anak Adam punya dirinya. Ente sholat, sholat itu punya ente. Ente sedekah, sedekah itu punya ente. Ente haji umroh, semua itu punya ente. Tapi beda dengan puasa. Apa kata Allah? As-sawmu li wa ana ajzibih. Begitu engkau selesai berpuasa, itu puasamu diambil oleh Allah. Karena itu ketika kita berbuka puasa, doanya apa? Allahumma laka, puasaku ini untukmu ya Allah. Sadar nggak dengan itu? Ketika Allah katakan as-sawmu li, puasa itu milik aku, kata Allah. Dan kita begitu berbuka puasa, Allahumma laka sumtu. Artinya apa? Seperti kita sedang menyerahkan puasa ini kepada Allah. Coba pertanyaannya, puasa yang kau serahkan nanti kepada Allah nih, apakah ada cacat yang bernama ngomongin orang? Ada cacat gibah, ada cacat yang namanya bohong, dusta, qaula zur wal amal bih, perkataan bohong dan segala amal yang seperti itu? Apakah ada syahwat di sininya? Apakah ada kebencian, kemarahan, kedengkian? Ketika engkau menyerahkan sesuatu kepada pimpinanmu, maka engkau akan memberikan sebaik-baiknya seserahan. Ingat nggak waktu pengantenan? Kan ingat tuh pengantenan, seserahannya dihias ya, dicakep-cakepin. Mestinya puasamu yang akan kau serahkan kepada Allah nanti sore begitu kau berbuka, lebih hebat daripada hiasan seserahan pengantin. Tahu nggak untuk apa Allah ambil puasamu? Nah, ini intinya. Ini jarang diceritain. Saya ceritakan hanya untuk orang-orang sini. Serius amat loh. Nah, tahu nggak kenapa itu puasa diambil Allah? Allah tuh sangat sayang sama ente semua. Allah tuh sangat sayang sama kita, sangat sayang sama kita. Sangat sayang. Bahkan Sayyidina Ali pernah di dalam kitab Tambihul Ghafilin Al-Faqih Abu Lais Samarkandi, itu Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Ali, jika Allah izinkan yang akan memeriksa amalmu ayah ibumu, apakah engkau mau? Namanya ayah ibu yang meriksa kita, namanya ayah atau ibu ya, kita punya salah pasti ditutup mata. Itu anaknya, daripada dimasukin ke neraka pasti dilindungi kan? Apa kata Sayyidina Ali? Tidak. Loh, kenapa? Aku tidak mengizinkan ayah ibuku memeriksa amalku seandainya Allah memberikan itu kepadaku. Terus, engkau lebih percayakan kepada siapa yang memeriksa amalmu? Aku lebih senang Allah yang memeriksa amalku. Kaget. Loh, kenapa? Hai sahabat, tahukah engkau rasa sayang ibuku ini dapat dari siapa? Rasa kasih ayahku ini dari mana sumbernya? Dari Allah. Seekor binatang buas
Harimau tidak akan memakan anaknya walaupun masih kecil baru keluar dari rahim ibunya, tidak dimakannya. Padahal binatang buas, tuh hebatnya Allah memberikan rasa kasih sayang. Makanya Sayyidina Ali lebih memilih Allah yang memeriksa amalku. Kenapa? Allah lebih sayang dari ibuku, Allah lebih pengasih daripada ayahku. Kenapa? Karena sifat kasih dan sayang yang mereka miliki semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kata Sayyidina Ali. Sudah jam 8. 68 menit bener. Emang kalau orang tua tuh bener aja ngomongnya ya. Baik, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Saya tahu kok Bapak Ibu udah nggak sabar pengen buru-buru tadarus, saya tahu. Pengen buru-buru menghatamkan 30 juz, saya tahu ya. Udah ada yang niat, ya Allah dari sini saya nggak bakal tidur, saya akan baca Quran, itu saya tahu kok ya. Lebih bagus husnuzon daripada suuzon ya. Kalaupun akhirnya dia tidur, yang dapat pahala saya. Yang tidur saya doain gitu kan. Jelas? Oke, ya. Nah, apa sih maksudnya Ustadz Allah mengambil pahala, mengambil puasa kita? Jadi maksudnya gini dalam kitab, membongkar hadis ini dari para ulama terdahulu. Apa katanya? Sadar nggak ente? Setiap amalmu ini yang kau miliki nanti, itu kata Rasul ada sebuah hadis bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Manil muflis. Kata sahabat, yang nggak punya duit, yang nggak punya uang. Bukan. Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Nggak tahu. Kata Rasul apa? Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti dibangkitkan dari dalam kubur, membawa pahala salat, pahala infak, zakat, sedekah, haji, umrah, berbagai macam kebaikan, baca Quran juga di dalamnya. Tapi begitu dia berdiri dengan banyak amalnya, tiba-tiba datang menghampirinya dan berkata, wahai fulan, engkau pernah mendolimiku dan engkau pernah mengambil hakku, maka hari ini aku minta ibadahmu. Setelah fulan itu pergi yang menuntut hak yang pernah didolimi, datang lagi ternyata berbaris orang hendak menuntut amal dan pernah didolimi dulu di dunia. Bangkrut ente. Kalau udah habis gimana? Kalau udah habis apa kata Rasul? Kalau sudah habis amalmu, masih banyak orang ngantri menuntut kezaliman yang pernah kau lakukan dulu di dunia. Apa kata Rasul? Maka orang itu akan menumpukan pahala kepada dirimu. Di saat kita udah nggak punya apa-apa, udah ditumpukin dosa juga, akhirnya kita pasrah. Dan tiba-tiba kata Allah apa? Tenang wahai kekasihku, ini pahala puasa yang dulu aku ambil darimu. Dan itu menjadi asbab kita masuk ke dalam surga. Kurang baik apa Allah Pak? Makanya kata Rasul dalam hadis itu puasa dijaga, jangan dikotori. Malu kamu memberikan sesuatu kepada Allah dalam keadaan sesuatu itu cacat, banyak kurangnya. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Yang penting, tidak kalah penting adalah persiapkan dirimu menuju kematian sebelum kematian menjemputmu. Matilah sebelum mati. Dan yang terakhir, yang keempat, tazawud lisuknil kubur. Berbekalah engkau sebelum masuk ke kubur. Buru-buru beli AC dari sekarang buat dikubur. AC panas bu. Ustaz, AC-nya pakai apa? Banyak-banyak sholat malam, itu AC dikubur. Pengen punya lampu, banyak-banyak tahajud, nanti lampunya terang dalam kubur. Banyak sedekah, terhindar daripada panas kubur. Walau bisyikki tamratin, kata Rasulullah, biarpun hanya kau bersedekah sebutir kurma yang kering. Bekalnya sekarang, buru-buru cari bekal sekarang sebelum masuk kubur. Tuh ahli kubur tuh,
Seandainya Allah boleh lihatkan kita, mereka sedang bahagia di dalam kuburnya dalam keadaan indah, sedang menikmati sholat malamnya, sedang menikmati sedekahnya. Bagaimana dengan mereka-mereka yang durhaka? Sedang menangis dalam kubur. Na'udzubillahi min. Sekarang saatnya. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, Ramadan ini sebenarnya ditunggu oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama, orang durhaka. Ditunggu sama mereka supaya gampang diampuni dosanya. Yang kedua, orang yang udah banyak umurnya tapi timbangan amal ibadahnya cuma sedikit. Kenapa? Di Ramadan ini dilipat gandakan sampai melebihi usia para nabi terdahulu, itu 1000 tahun lebih. Dilipat gandakan di Ramadan ini. Makanya manfaatin. Ya, umur umat Rasul itu cuma 63 tahun sampai 70 tahun. 60 sampai 70. Hasadu ummati kata Rasul. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beda dengan umat terdahulu, ratusan tahun usianya, wajar mereka lebih banyak amalnya. Tapi Allah berikan kita Ramadan yang kalau kita mendapatkan kemanfaat yang indah Ramadan, maka subhanallah bisa jadi usia ibadah kita seperti orang-orang terdahulu, bahkan melampaui mereka, bisa ribuan tahun. Contoh, sholat auqatul ghaflah, aduh diterangin panjang lagi ya, udah itu aja. Terus ya, yang kelima, wa ta'ahub ila yaumin nusyur, bersiaplah menuju hari kebangkitan, di mana nanti dibangkitkan kau dalam keadaan telanjang ya, kiri kananmu semua terpaku kepada apa yang di hadapan, matahari sejengkal. Ayo, udah siap belum dengan keadaan seperti itu? Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ini kemari dibawa oleh lembaga yang tadi sudah bicara sama Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini untuk beribadah lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih berkualitas lagi. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berbagi, sungguh harta itu yang pertama akan menjadi abadi. Yang kedua, harta itu sebagai pencuci harta kita yang lain. Yang ketiga, harta itu akan dilipat gandakan dengan lipatan yang lebih banyak. Yang keempat, harta itu akan menjadi penolong kita nanti di yaumil mahsyar. Yang kelima, dengan harta itu terpelihara dan terjaga keluarga kita daripada bala dan musibah. Juga harta itu akan menjadi penolong buat kita dunia dan akhirat. Kalau bicara berbagi kepada saudara kita, subhanallah, ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Dalam Quran, Rabbi laula akhartani, Rabbi la ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, wahai Tuhan, tolong mundurin ajalku. Seandainya Allah kasih dia mundur ajal sebentar aja, apa yang dilakukan oleh si calon mayit? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan sedekah. Makanya kata ulama, sedekah dalam keadaan sekarang, ya, mohon maaf, sedekah dalam keadaan sekarang itu besar pahalanya di sisi Allah dibanding kita wasiat, nah nanti kalau ibu meninggal, harta ibu 200 juta kasih fakir miskin ya. Kalau ibu itu gimana ceritanya? Kalau ibunya meninggal 5 tahun lagi, 50 tahun lagi? Dan ada lagi orang udah ngap-ngapan, ayo sedekah sama itu, sedekah, ya udah kurang manfaat. Sedekah itu dalam keadaan sekarang lagi pelit dan lagi sehat, ini yang paling berat. Kenapa? Orang yang pengen sedekah itu, kata ulama-ulama kita, sedang dihadang oleh 70 setan. 70 setan. Pernah tuh ada kiai nggak percaya dengan makalah tersebut. Masa 70 setan? Yang ngomong kiai, nih lihat saya mau sedekah, pulang dia ke rumah, dia ambil dari lemarinya duitnya dalam jumlah banyak, dia nggak hitung-hitung, namanya sedekah. Dia merasa ini perkataan perlu dicoba, yang 70 setan. Begitu udah diambil dari lemari, keluar dari rumah, bininya langsung berdiri, abang itu duit mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Buat sedekah bu. Enak aja, itu kan nyarinya nggak gampang, itu dia tuh kiai langsung masukin lagi ke lemari, terus ngomong sama gurunya, betul guru, jangankan 70 setan, 1 setan aja saya kalah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.